wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayah bunda, wali murid TPA, kelompok bermain dan TK Islam Terpadu Yabis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga senantiasa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin ayah bunda sekalian, dalam kesempatan pertemuan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di tahun 2020-2021 ini. Kegiatan belajar mengajar harus tetap dilaksanakan. Anak-anak harus tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan dalam situasi dan kondisi apapun agar pertumbuhan dan tahap-tahap perkembangan Ananda bisa berkembang dengan optimal. Termasuk kondisi saat ini yang belum memungkinkan untuk mengajak anak-anak untuk belajar secara offline atau tatap muka. Karena pada saat ini prinsipnya yang kita utamakan adalah kesehatan dan keselamatan serta pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar. Dalam keputusan 4 Kementerian Negara Republik Indonesia, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri, juga kebijakan dari Wali Kota Bontang, yaitu Bunda Dr. Hajah Neni Murniaini, SPOG, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang, Bapak Dr. Andes Ahmad Soeharto MPSI. Beliau mengatakan bahwa pembelajaran pendidikan anak usia dini dilakukan melalui belajar dari rumah. Ayah bunda hebat, materi apa yang akan kita sampaikan kepada Ananda dan siapa yang terlibat di dalamnya, mengapa dan bagaimana pelaksanaannya untuk pembelajaran dari rumah ini? Mari kita ikuti sosialisasi pembebasan belajar dari rumah. Terima kasih Bunda Mujiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dan ayah yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan materi BDR ini. Adapun materinya antara lain: 1. Pengasuhan positif, 2. Pentingnya bermain, 3. Bermain bahasa di rumah, 4. Bermain matematika, 5. Bermain seni kriya, 6. Kegiatan bermain musik dan gerak, 7. RPPM dan penilaian. Untuk selanjutnya ke materi pertama, yaitu tentang pengasuhan positif. Apa itu pengasuhan? Pengasuhan merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak yang dipengaruhi oleh budaya dan kelembagaan atau lingkungan sosial di mana anak dibesarkan. Apa pengasuhan positif? Pengasuhan yang dilakukan dengan penuh kasih sayang kepada anak dan mengedepankan kepentingan anak agar tercipta hubungan yang hangat antara anak dengan orang tua. Mengapa pengasuhan positif penting? Karena meningkatkan kualitas interaksi anak dengan orang tua, mengoptimalkan tumbuh kembang anak, mencegah perilaku-perilaku menyimpang, mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak. Di mana pengasuhan dilakukan? Di rumah, sekolah, dan masyarakat. Siapa yang terlibat? Semua orang dewasa di rumah, guru, kepala sekolah dan pengelola, tetangga, dan lingkungan rumah. Penting diingat, tidak ada anak yang memiliki naluri alami berbuat nakal, tetapi pola asuhlah yang menjadi salah satu penyebabnya. Strategi pengasuhan positif di rumah. 1. Ciptakan suasana rumah yang aman dan nyaman. 2. Ciptakan suasana positif yang mendukung proses belajar. 3. Lakukan proses belajar di rumah dengan disiplin positif. 4. Berikan ekspresi yang realistis pada
perasaan saat anak belajar. 5. Orang tua tetap tenang dan rileks. 6. Orang tua menyiapkan berbagai kegiatan selain yang sudah disiapkan oleh guru. 7. Libatkan anak dalam berbagai aktivitas di rumah. 8. Mengajak bermain dengan permainan yang edukatif. 9. Orang tua dapat membacakan buku, mengajak anak membaca bersama-sama, atau bercerita. Apa yang harus dipahami orang tua dalam pengasuhan positif? 1. Memahami tahap perkembangan anak. 2. Memahami komunikasi efektif. 3. Memahami disiplin positif. Tips pengasuhan positif. 1. Menjalin komunikasi yang positif dengan anak. 2. Berikan kepercayaan kepada anak. 3. Tidak membandingkan anak dengan anak lain. 4. Orang tua dapat mengelola emosi. 5. Dekatkan diri anak kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui keteladanan dan pembiasaan. 6. Bangun rasa empati anak pada lingkungan dan orang sekitar. Saya lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu pentingnya bermain bagi anak usia dini. Rumahku sekolahku. 1. Rumah menjadi tempat anak bermain. 2. Optimalisasi peran keluarga sebagai pendidik pertama dan utama. 3. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan dan keluarga. 4. Mendorong penguatan pendidikan karakter anak. 5. Adanya keterpaduan antara yang dilakukan di satuan PAUD dan di rumah. 6. Kegiatan di lingkungan rumah meningkatkan kemampuan anak dalam berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kerjasama. Di manakah aku bisa bermain? Di dapur, ruang tamu, garasi, halaman, kamar tidur, kamar mandi, dan ruang keluarga. Ini adalah beberapa contoh alat main di rumah. Adapun manfaat alat main: 1. Mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. 2. Mengembangkan keterampilan inquiry. 3. Mengembangkan imajinasi dan kreativitas. 4. Mengajarkan anak untuk bertanya. Di dapur juga bisa untuk tempat bermainku. Bahan dan alat bisa dipakai seperti bumbu dapur. Dengan alat dan bahan di dapur juga bisa untuk menciptakan musik, menyusun wadah, dan bisa membuat kue, membuat juga jus, dan sebagainya. Ini adalah contoh kegiatan di dapur. Aku bisa bermain di ruang makan, dan juga bisa bermain di ruang keluarga. Di ruang keluarga juga bisa untuk kegiatan bermain seperti loncat kursi, temukan bentukku, bentuk aku dengan tali, berjalan bervariasi, pindahkan aku dengan berbagai cara, berburu harta karun, seberapa tinggi bangunanmu. Bahan dan kegiatan yang bisa ditemukan di kamar tidur. Ayo menjelajahi kamar mandi. Halaman rumah juga bisa untuk bermain, seperti membunyikan benda-benda yang ada. Contoh sains perubahan warna. Kegiatan bermain di kamar tidur. Hiasi kamarku, melipat selimut, seberapa tinggi tumpukan bantalku, temukan bentukku, menyusun baju, loncat kasur. Tips praktis untuk orang tua. 1. Bermain harus disesuaikan dengan kemampuan anak. 2. Alat main harus aman bagi anak dan hindari benda mudah pecah atau tajam dan beracun. 3. Alat main mudah dijangkau. Jika benda-benda diletakkan dalam jangkauan anak, maka rumah telah memberikan pesan, aku bisa melakukannya sendiri. 4. Usahakan agar orang tua melakukan kegiatan rutin harian. 5. Ciptakan suasana bermain yang menyenangkan bersama anak di rumah. 6. Tidak memaksakan anak apabila anak tidak berminat untuk bermain. 8. Bersikaplah sabar dan suportif. 9. Jadilah contoh bagi anak, karena anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. 10. Libatkan anak dalam kegiatan sehari-hari di rumah. 11. Biarkan anak untuk selalu menjelajahi, menemukan, dan mempelajari sesuatu berdasarkan apa yang anak ingin ketahui. Ini adalah contoh kegiatan bermain di rumah.
Belajar matematika di dapur. Cara bermain, ajarkan anak mencuci sayur dan buah. Ajak anak untuk menebak dan mengelompokkan sayur atau buah sesuai warna dan ukuran. Potong sayur atau buah. Biarkan anak mengamati bentuk hasil potongan sayur dan buah. Misalnya, lingkaran untuk potongan wortel, kubus atau kotak untuk buah, dan lain sebagainya. Ajak anak memasukkan sayur atau buah ke dalam piring atau panci sambil berhitung. Terima kasih Ayah dan Bunda. Untuk materi selanjutnya tunggu di part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.